Ya, teman-teman, ini ada 6 level ya. Jadi peserta di grup itu dan peserta di Zoom ini bisa jadi ada di 6 level ini ya. Dan perlu saya sampaikan di awal, biasanya bisa jadi teman-teman ini itu sedang mengikuti pelatihan, kemudian sedang mengikuti workshop, tapi pas ketika pulang itu nggak dilakukan PR-nya. Kenapa kok bisa seperti itu? Pengalaman yang saya lihat, teman-teman mengikuti workshop atau seminar yang levelnya di atasnya. Bahkan ada yang seminar atau workshop yang levelnya 2 level di atasnya begitu. Artinya apa? Tidak terlalu relevan sama yang dibutuhkan oleh levelnya teman-teman yang sekarang lagi dijalani teman-teman begitu. Itulah kenapa sebelum saya mulai untuk menjawab pertanyaan, saya sampaikan dulu ke teman-teman semua. Jadi ada beberapa orang itu yang ingin naik kelas ya, tapi bisa jadi tidak ingin naik tangga, jadi langsung pengen langsung melompat begitu ke atas. Dari lantai 1 langsung ke lantai 3 begitu. Akibatnya apa? Ada banyak diketahui teman-teman yang masih di ultra ya. Ultra itu apa? Bisa teman-teman lihat di sini. Saya ini simulasikan antara omset dan profit ya. Ada beberapa pemain atau pengusaha di level ultra tapi belajarnya malah strateginya di small ya. Bahkan ada yang mikro tapi belajarnya tentang korporasi. Nah, ini belum nyambung. Artinya ketika selesai workshop, selesai pelatihan, dia nggak bisa eksekusi di bisnisnya begitu. Nah, jadi ketika dia pulang, dia bingung dan merasa gagal begitu. Dan di sini saya berusaha untuk menyusun ini dengan rapi supaya bisa dipakai di usahanya teman-teman begitu. Nah, ini roadmap belajarnya per level ya teman-teman, dari proses transisi sampai nanti proses yang legacy builder begitu. Nah, singkat cerita, ada level pertama ya, itu di transisi pegawai yang ingin memulai usaha. Itu sebenarnya dia belajar utamanya hanya di mindset aja dulu. Mindset pengusaha dan pegawai itu seperti apa. Kemudian dia juga harus belajar tentang yang namanya manajemen keuangan pribadi. Bisa jadi uangnya nanti kalau sudah jadi pengusaha masih dicampur. Kemudian dana darurat itu juga dia pelajari juga. Validasi ide bisnis itu juga harus diajari juga, dipelajari. Dan membangun set income lebih dulu sebelum resign itu juga harus dipelajari dulu. Jangan langsung resign ya begitu. Dan bisa jadi time management itu juga harus dipelajari dan punya mental yang bagus untuk tahan terhadap penolakan ya teman-teman. Nah, di level ini contohnya itu belum boleh memikir tentang scale up dulu ya, belum boleh. Belum boleh memikirkan tentang rekrut tim, itu juga belum boleh karena belum proven usahanya. Nah, kemudian belum boleh memikirkan branding yang besar. Kenapa kok belum boleh? Karena bisa jadi banyak cerita di luaran, teman-teman yang menjadi pegawai pengen jadi pengusaha itu tiba-tiba sewa ruko, tiba-tiba itu beli banyak aset, entah itu freezer, entah itu kendaraan, padahal usahanya belum terbukti ya begitu. Kenapa kok dia bisa langsung sewa ruko dan branding besar-besaran? Karena dia punya tabungan memang. Jadi memang banyak pengusaha pegawai itu yang punya banyak tabungan, terutama di level manajer, dan dia leluasa ya. Kalau kita jadi pengusaha, kita kan mikir nih, kalau mau bikin brosur kecil sedikit dulu aja lah, 100 misalkan 10 gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau di level pegawai, kalau bikin brosur malah 1 rim begitu ya. Karena apa? Karena dia punya tabungan banyak. Nah, sedangkan kita pengusaha sudah terbiasa memutarkan uang itu dari profit yang ada dan kemudian kita alokasikan kemana begitu ya. Dan bisa jadi mereka juga investasi alat yang mahal ya. Jadi transisi dari pegawai ke pengusaha itu bukan membangun perusahaan ya teman-teman ya, tapi hanya membangun fondasi dulu begitu. Nah, kemudian kalau di level ultra itu ada kewajiban belajar yang namanya jualan setiap hari. Kewajibannya jualan terus ya. Kewajibannya adalah mengasah skill closing ya. Kemudian kewajiban di level ultra ini adalah bagaimana membuat cash flow itu menjadi lancar ya. Kemudian bisa jadi di level ultra itu
belajar tentang marketing yang sederhana. Ya, kemudian belajar tentang bagaimana membangun kebiasaan eksekusi. Nah, kalau teman-teman mendengarkan apa yang disampaikan pembicara, namanya biasanya ahli workshop ya, itu bisa jadi kebanyakan memang di posisi ultra teman-teman ya. Karena dia sukanya belajar dan tidak terbiasa eksekusi begitu. Itulah kenapa kewajiban pertama ketika kita itu menjadi pengusaha di level ultra adalah kebiasaan untuk eksekusi. Apa-apa yang didapatkan dari pelajaran di workshop, di pelatihan, itu harus langsung dieksekusi. Begitu. Nah, ini kenapa kok saya sampaikan, karena memang banyak teman-teman yang ultra itu memang tidak pandai untuk mengeksekusi apa yang sudah dia dapatkan di pelatihan itu gitu. Nah, kemudian apa yang harus dipelajari kalau di level ultra itu adalah orang-orang yang harus tahan banting teman-teman ya. Karena di level ultra itu memang masih struggling banget ya. Usahanya itu masih mencari pola ya, kemudian menemukan order yang bisa repeat order ya, kemudian menemukan order yang pasti ya, begitu. Nah, di level ultra ini itu juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Bisa jadi dia itu belum boleh untuk membangun tim dulu ya, karena omsetnya belum pasti ya. Kemudian bisa jadi dia itu juga belum boleh membuat SOP tebal dulu. Makanya kebanyakan teman-teman yang masih ultra diajakin pelatihan SOP, dia pulang bingung ya. Bingung kenapa? Karena pikirannya terpecah. Satu, omsetnya belum stabil, yang kedua disuruh bikin SOP. Apakah tidak boleh bikin SOP? Boleh, nanti di level selanjutnya ya. Jadi kalau teman-teman masih baru punya usaha nih ya, omsetnya masih di bawah 120 juta dan profitnya masih tidak konsisten dan tidak terbiasa untuk eksekusi apa yang dia dapatkan begitu. Ya, jadi teman-teman di ultra semangat, saya sampaikan di sini untuk bisa fokus dulu di satu produknya, untuk bisa fokus dulu bagaimana repeat order dan order itu bisa stabil begitu ya. Kemudian kita lanjut ke mikro ya. Mikro ini apa? Mikro ini biasanya omsetnya 120 sampai 300 juta. Dan profitnya itu setahunnya 48 sampai 90 juta. Ya boleh dibilang omsetnya itu sekitar 10 sampai 25 juta ya per bulannya teman-teman. Nah, ada kewajiban yang harus dilakukan di teman-teman mikro ini adalah pisah uang pribadi dan uang usaha. Ya, kalau teman-teman ada di level ini, kemudian masalahnya apa? Masalahnya adalah bisa jadi uang usaha sama uang pribadi itu tidak dipisah. Itu banyak terjadi di beberapa rekan-rekan yang masih di posisi ini begitu ya. Jadi fokusnya adalah harus melakukan yang namanya pisah uang usaha dan pribadi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang harus dilakukan adalah mulai untuk mendokumentasikan SOP ya teman-teman. Nah, di posisi ini baru boleh memikirkan yang namanya dokumentasi SOP. Jadi SOP kegiatan apa aja yang sering dilakukan oleh teman-teman dan kemudian itu berulang, itu harus dilakukan
standarisasi di SOP. Nah, di level ini baru teman-teman boleh memikirkan SOP. Karena bisa jadi omsetnya sudah stabil antara 10 sampai 25 juta sebulannya begitu. Nah, kemudian di level ini teman-teman juga punya kewajiban untuk belajar di yang namanya repeat order system, ya. Repeat order system itu harus dipelajari bagaimana order itu masuk dengan otomatis, ya. Repeat ordernya juga terjaga. Jadi tidak hanya sibuk mencari pembeli baru, tapi juga harus belajar bagaimana memanfaatkan pembeli tersebut menjadi pelanggan begitu. Nah, kemudian di level ini sudah wajib juga belajar tentang yang namanya kontrol margin. Nah, teman-teman kalau masih di posisi ini wajib untuk belajar mengontrol tentang marginnya ya teman-teman. Ya jangan sampai nanti teman-teman tidak tahu yang namanya HPP, tidak tahu marginnya berapa. Nah, banyak di level ini itu yang belum memahami ini. Jadi saran saya teman-teman yang masih di level ini yang merasa omsetnya segitu dan profitnya segitu harus dibanyakin ruang untuk belajar tentang kontrol margin gitu. Nah, kemudian di sini itu juga biasanya sudah mulai punya tim nih, satu atau dua begitu. Jadi harus juga belajar yang namanya delegasi ya teman-teman di posisi ini, di posisi mikro ya. Harus belajar tentang yang namanya delegasi karena sudah punya tim ya. Nah, kemudian di posisi mikro juga ada yang namanya kewajiban teman-teman. Kewajibannya apa? Harus punya target bulanan yang jelas. Nah, kalau teman-teman sudah ada di posisi mikro, biasanya itu masih belum paham targetnya, ya, belum istiqomah, belum disiplin tentang target bulanan. Nah, ini kalau sudah di posisi ini harus belajar bagaimana punya yang namanya target bulanan begitu, ya. Nah, rekan-rekan kalau punya masukan atau punya ide atau punya tanggapan tentang apa yang saya presentasikan, boleh komen ya, begitu. Nah, kemudian di posisi mikro ini juga sudah punya kewajiban bagaimana mempunyai data yang sederhana, teman-teman. Ya, jadi harus tahu nih bulan kemarin omsetnya berapa. Harus tahu juga bulan kemarin itu profitnya berapa. Bahkan juga harus tahu 6 bulan yang lalu omsetnya berapa begitu. Nah, ini fokus belajarnya teman-teman yang ada di level mikro di sini, teman-teman. Ya, karena apa? Karena kalau kita mau scale up, semua kewajiban belajar di level mikro ini harus tuntas dulu. Karena kalau di sini belum tuntas, nanti teman-teman akan kebingungan kalau akan masuk ke level berikutnya, yaitu small, ya, atau biasa kecil. Jadi ini bahasanya kan UMKM sama besar ya teman-teman. Jadi yang kecil saya bahasakan menjadi small scale up ya gitu. Nah, kemudian ada beberapa catatan nih di usaha mikro ya buat teman-teman yang merasa omsetnya di mikro 120 sampai 300 setahun atau 48 sampai 90 juta setahun. Itu teman-teman tidak diperbolehkan untuk ganti model bisnis. Ya. Jangan mudah untuk di level ini biasanya mudah untuk ikut-ikutan sebelah. Ya. Padahal bisnisnya yang sudah dibangun mulai awal itu belum benar-benar maksimal dia kerjakan. Itulah kenapa banyak istilah yang kita dengar, tidak ada bisnis yang salah, ownernya yang salah. Ini salah satunya. Kenapa kok ownernya salah? Karena ownernya suka kanan kiri, lihat kanan kiri, kemudian suka ganti-ganti model bisnis begitu ya. Jadi di level ini teman-teman kalau sudah punya bisnis jangan sampai tergoda ya untuk mengikuti bisnisnya sebelah ya. Di level mikro itu belum boleh ya teman-teman ya. Nah, kemudian bisa jadi teman-teman kalau omsetnya di atas itu, Pak, saya omsetnya sudah di atas 300 Pak sebulannya Pak. Tapi kok masalahnya sama seperti yang saya alami sekarang ya begitu. Nah, bisa jadi teman-teman, itulah kenapa nanti pasti ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman small ya misalkan, tapi ternyata pertanyaannya itu level-level mikro. Ya. Karena kita ketika melihat pertanyaan, kita akan tahu ini pertanyaannya di level mana begitu, ya. Jadi bisa jadi kalau teman-teman ada yang di posisi di atasnya mikro tapi masih mengalami hal yang sama di sini, teman-teman bisa belajar tentang level di mikro begitu ya.
Nah, kemudian apa yang tidak boleh di level mikro? Teman-teman tidak boleh ekspansi cabang dulu ya. Kalau omset segitu jangan ekspansi cabang dulu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kita masih mau belajar tentang mendokumentasi SOP ya. Kalau SOP-nya belum jelas, belum selesai, kita jangan sampai menduplikasi masalah di cabang yang baru ya. Kalau bisa kita menduplikasi profit ya kalau kita punya cabang begitu ya. Kemudian apa yang nggak boleh dilakukan di mikro? Yang tidak boleh dilakukan di mikro itu adalah rekrut banyak orang. Nah, ini juga belum boleh teman-teman. 1 sama 2 orang aja boleh ya, silakan dilakukan di level ini. Dan pelajaran yang harus didalami adalah cara mendelegasi ke tim ya, itu dulu. Kemudian ada juga nih yang tidak boleh dilakukan ya di level ini, itu bisa jadi adalah invest branding dengan angka yang mahal. Juga ini belum boleh ya teman-teman di level ini ya, karena masih masih belum waktunya ya untuk branding yang mahal di sini. Nah, kemudian apalagi di sini beberapa itu ngikuti kelas yang terlalu tinggi, kelas korporasi misalkan, itu juga belum boleh ya teman-teman gitu. Jadi kalau boleh di kesimpulan ya, di mikro ini itu naik level itu sebenarnya tidak hanya butuh tentang kita tuh bekerja ya teman-teman ya. Tapi di level mikro ini PR-nya adalah kita harus mulai untuk menyiapkan sistem yang rapi teman-teman di usaha yang masih mikro. Ya lanjut ini ke small ya teman-teman. Dan di posisi small ini omsetnya 300 sampai 2,4 M setahunnya, dan profitnya 90 sampai 480 juta setahunnya, atau omsetnya sekitar 25 sampai 200 juta lah sebulannya. Kalau teman-teman ada di posisi ini, itu ada kewajiban belajar di posisi small scale up ini, itu adalah struktur organisasi ya. Jadi makanya kalau teman-teman sudah di posisi yang small, belajar struktur
biasanya banyak dari kita itu yang tidak hanya memberikan materi ke level-level staff, tapi kita juga harus punya materi ke teman-teman yang posisinya sudah supervisor atau manajer begitu ya. Entah itu materi dari kita sendiri sebagai business owner atau materi yang disampaikan oleh orang yang lain begitu ya. Tapi kita memang harus memberikan skill yang baik untuk teman-teman manajer dan supervisor di bawah kita begitu. Nah, kemudian teman-teman di level ini itu biasanya juga wajib melakukan budgeting tahunan. RUPS ya kalau kita ada PT ya. Budgeting tahunan juga harus dilakukan, kemudian annual meeting juga harus dilakukan, kemudian rapat tahunan ya, kemudian di awal tahun kita ngumpulin teman-teman gathering ini sudah wajib dilakukan oleh teman-teman yang sudah di level mid begitu ya. Nah, di level ini kita juga sudah harus membiasakan diri melihat data dan dashboard teman-teman ya, datanya seperti apa dan kemudian dia dimasukkan ke dashboard begitu, dan terbiasa membaca dashboard. Kenapa? Karena kalau di level ini anggapannya kita itu seperti nyetir mobil ya teman-teman. Ada yang namanya dashboard kecepatan, ada yang namanya dashboard RPM, ada juga yang dashboard BBM begitu ya. Jadi harus terbiasa membaca dashboard di usahanya kita begitu. Nah, teman-teman yang masih ultra, masih mikro, kalau masuk ke pelatihan tentang budgeting tahunan, ini boleh aja, tapi belum waktunya teman-teman ya. Karena apa? Karena nanti teman-teman sampai rumah bingung ya, karena masih kebingungan masalah omset begitu ya. Tapi kalau mau belajar di situ bisa jadi teman-teman mendapatkan insight, mendapatkan semangat, oh nanti aku bakalan seperti itu, tapi nanti begitu. Dan ketika di rumah bisa jadi bingung karena tidak langsung dikerjakan begitu ya. Jadi makanya teman-teman di pagi hari ini saya mengingatkan juga ke diri saya sendiri juga, jadi harus fokus di belajar di sebelah mana dan yang tidak boleh di sebelah mana. Nah, kemudian di posisi mid ini juga harus belajar tentang HR system ya, bagaimana caranya mengelola pegawai dengan baik, penggajiannya bagaimana, mengelola pegawai itu tidak keluar masuk dengan seenaknya sendiri ya, kemudian bagaimana caranya mengelola rekrutmen dengan baik. Nah, ini belajarnya di sini, di mid ini. Kemudian di posisi ini juga kita harus membangun yang namanya culture building. Ya, beberapa kesempatan saya menyampaikan ada yang namanya 7 tangga ya, 7 tangga operasional ya teman-teman. Nah, banyak yang menyampaikan kalau kita harus melakukan SOP dengan baik nih, harus bikin SOP dengan lengkap. Padahal SOP itu hanya seperti tangga ya, tangga keempat ya teman-teman. Tangga pertamanya sebenarnya adalah culture atau budaya ya. Percuma kita punya SOP misalkan pengantaran maksimal jam 8 begitu ya. Tapi kalau kita tidak punya budaya untuk datang tepat waktu, nah SOP itu juga percuma, tidak bisa kita lakukan. Makanya tangga pertama di operasional itu sebenarnya namanya adalah culture atau budaya. Nanti kita akan sharing hal ini di waktu yang lain begitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya profit ya. Di mid ini itu ada kewajiban teman-teman untuk bagaimana bisa memaksimalkan usahanya, meningkatkan marginnya dan mengurangi cost-nya agar bisa profit maksimal gitu. Nah, kalau di posisi ini teman-teman ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan ya. Yang tidak diperbolehkan itu owner sudah tidak boleh lagi menjalani operasional sehari-hari ya. Tidak boleh terlalu turun tangan karena di posisi ini sudah pasti ada yang namanya supervisor dan manajer kalau sudah usahanya mid ya. Kemudian tidak boleh juga semua keputusan lewat owner, juga tidak boleh. Harus punya yang namanya pengambil keputusan di level bawah begitu. Contoh nih, kalau pengeluaran uang kecil itu biasanya dieksekusi oleh yang namanya admin keuangan melalui petty cash ya. Owner biasanya hanya eksekusi uang yang besar-besar saja begitu ya.
Nah, kemudian kalau di level ini itu juga tidak boleh ekspansi tanpa SOP yang jelas. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Jangan sampai hanya feeling saja, kemudian bisa jadi kita bakar uang, akhirnya rugi dan tutup. Ya, jadi sebaiknya ekspansi itu didasari dengan perhitungan yang tepat dan SOP yang jelas di sini. Nah, tentunya kalau sudah di level ini, itu uangnya sudah jelas ya teman-teman. Uang pribadi sama uang perusahaan harus dipisah dengan jelas. Nah, kalau teman-teman masih ada campur antara uang pribadi dan uang perusahaan, berarti teman-teman masih belum ada di posisi ini, begitu ya. Karena mid itu sebenarnya sudah tidak disibukkan dengan jualan di posisi ini ya, tapi disibukkan tentang manajemen, gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya, contohnya ganti model bisnis itu yang seperti apa coach gitu. Nah, ganti model bisnis itu begini, saya nih misalkan nih usaha distribusi ya begitu. Nah, kemudian ternyata ada godaan nih ya, ada godaan usaha fashion misalkan. Nah, tiba-tiba saya buka usaha fashion ya begitu. Itu yang belum boleh Bu kalau kita masih di level yang bawah ya begitu. Jadi harus fokus dulu sama usahanya kita ya. Kemudian ini aja juga omset udah 2M sebulan, oh Masya Allah Mas Roziki ini ngeri emang ya di bulan puasa ya. Oke, mantap. Ini emang banyak guru saya yang apa ya join di sini, jadi saya memang agak ndredeg ini ya emang ya. Ya lanjut teman-teman. Kita ada di level terakhir yaitu di legacy. Biasanya dia sudah mulai belajar tentang yang namanya corporate governance ya. Kemudian tentang apa namanya cara berpikir seorang direktur yang bagus bagaimana. Makanya ada yang namanya sekolah CEO, itu juga biasanya memang membahas tentang bagaimana cara berpikir seorang CEO yang benar tuh bagaimana. Di sini fokus belajarnya. Ya, dan di sini itu orang-orangnya sudah terbiasa untuk membuat blueprint atau strategi 5 sampai 10 tahun ke depan, teman-teman. Kalau di model yang legacy di sini. Ya. Kemudian dia juga berpikir tentang yang namanya aset protection ya. Jadi bagaimana asetnya itu bisa terproteksi dengan baik ya. Kemudian ada yang namanya apa namanya investasi di tempat lain karena usahanya sudah settle begitu. Jadi waktunya teman-teman memikirkan, nah ini beberapa kan bisa menyampaikan ya, jangan taruh uangmu di satu apa ya, di satu keranjang begitu, ditaruh di banyak keranjang. Kalau teman-teman mendengarkan hal itu biasanya terjadi di level legacy teman-teman. Ya, belum waktunya hal seperti itu dieksekusi di level bawah begitu. Nanti teman-teman menjadi bingung ya. Kemudian ya ini juga ada masalah leadership regeneration yang harus disiapkan oleh teman-teman ketika sudah masuk di fase legacy ya, karena usaha ini kedepannya harus terus berjalan kalau kita sudah dipanggil duluan begitu ya. Bagaimana kita menyiapkan apa namanya exit plan. Exit plan kan banyak teman-teman, ada yang dimasukkan ke IPO, ada yang exit plan itu diwariskan ya. Ada juga exit plan terakhir yang bisa jadi teman-teman nggak suka, yaitu bisnisnya mati ya, ini kan nggak boleh ya. Jadi exit plan ada dua. Yang pertama adalah IPO dan yang kedua adalah diwariskan ya gitu. Nah, kemudian kalau sudah di level ini itu biasanya mereka itu yang tidak diperbolehkan atau challengingnya adalah tidak punya penerus dan tidak punya exit plan gitu ya. Oke teman-teman, ini sudah saya sampaikan ya. Jadi agar belajar kita nanti itu teman-teman ada paham arahnya, dan setelah sesi ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan harapannya teman-teman kalau misalkan ini bukan pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini, harapannya teman-teman bisa tetap mempunyai insight ya. Karena kalau saya sampaikan misalkan ini permasalahannya di ultra dan teman-teman itu juga ada di ultra, itu biasanya ada insight yang masuk. Oh ternyata masalahnya mirip dengan masalah saya, walaupun case kasusnya itu berbeda, tapi insya Allah ada insight di situ.